sekarang soal skripsi dan KKN kan. Ya. Tapi sebentar Mas Roy, ini karena gara-gara tadi sudah ada terlontar kata-kata trial by the media gitu kan. Gimana ini? Mas Nova, apakah Anda membaca trennya sekarang begitu bahwa tadi kita sepakat ada kebenaran versi baru, kebenaran versi netizen, kebenaran versi media, khususnya media sosial. Akan seperti apa kira-kira ke depan kalau menyikapi soal perkembangan kasus ini yang diprediksi akan berjilid-jilid? Publik memiliki psikologisnya sendiri. Netizen itu punya psikologisnya sendiri. Dan psikologis netizen itu didorong sepenuhnya oleh narasi. Narasi yang paling bisa diterima, narasi yang paling argumentatif, itu adalah kebenaran yang paling bisa diterima. Jadi terlepas, kalau tadi Bang Yakub mengatakan kebenaran material, kalau tadi Pak Roy Suryo juga meminta kebenaran material dan harus dibuktikan sampai ada penyelesaian di tingkat kasasi gitu, sampai kasasi. Di media sosial narasi di media sosial pembuktian itu bukan hal yang utama. Di media sosial justru narasinya saja yang utama. Apa saja argumentasinya udah benar belum enggak sih? Kita periksa. Begini, kita belajar dari beberapa bulan sebelum ini. Ada kasus Vina Cirebon. Meskipun pengadilan memutuskan kasus Vina sudah selesai, tidak ada kesalahan, tidak ada bla 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 gitu, ini sudah sesuai dengan prosedur. Ya. Netizen sudah punya semacam kesimpulan bahwa semua yang sudah dilakukan tadi cacat secara prosedural dari sisi argumentatif, kayak gitu. Semuanya bisa diragukan. Nah, pada kasus ijazah Pak Jokowi ini, problemnya adalah narasi yang dibawa oleh Pak Roy Suryo tidak berimbang, tidak ada narasi pembanding yang cukup kuat untuk membuat keraguan-keraguan pendukung Pak Roy Suryo ini berkurang. Problemnya itu di situ aja. Jadi apakah ini akan jadi kebenaran? Oke, sekarang dari perspektif Anda sebagai seorang ahli, kalau misalnya saya meminta Mas Nova menyarankan untuk membangun kontra narasi, ya, yang seperti tadi saya tanyakan ke Bang Yakub, itu sebenarnya tidak bijaksana dari perspektif hukum, ya kan? Betul. Menurut Anda bisa nggak kemudian membantu masyarakat untuk menemukan penyeimbang sehingga ada kebenaran versi baru nanti yang lebih lengkap gitu loh? Selama ini kalau netizen ingin kita berkaca dari apa yang dilakukan netizen ketika dia ingin mengkonfirmasi suatu informasi apakah itu bisa berterima atau tidak, apakah suatu informasi itu hoax atau bukan, informasi atau disinformasi atau bagaimana. Pertama yang dilakukan oleh netizen itu biasanya dia ngecek pada media nasional yang kredibel. Jadi adalah tanggung jawab media nasional untuk memberikan pemberitaan-pemberitaan yang berimbang. Itu pertama. Lalu yang kedua, netizen ketika akan mengkonfirmasi apakah informasi yang diterimanya itu valid, benar, dia akan ngecek pada sekelilingnya, pada lingkungannya, pada echo chambernya, katakanlah seperti itu ya. Jika echo chambernya, jika lingkungannya menyatakan informasi ini bisa diverifikasi, bisa dibenarkan dengan berbagai macam argumentasi, mereka nanti akan saling berbantah sendiri seperti yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo dan Mas Yakub, akan saling berbantah sendiri. Oh, ini narasinya nggak benar, ini narasinya nggak benar. Tapi kok kesannya nggak adil, Mas, ketika penyeimbang itu harus dilakukan oleh media arus utama, sementara narasi itu bisa membentuk opini publik lewat media sosial. Sepertinya menguap. Saya kira itu berlaku timbal balik kok. Media massa juga bisa membentuk opini di media sosial. Ini banyak sekali contohnya, Kak. Vina misalkan, balik lagi kami ke situ. mengawal kasus Vina Nusantara Begitu kan? TV. Ya. Begitu juga dengan kasus ini. Narasi-narasi positif atau narasi-narasi pembanding yang disampaikan oleh Pak Yakub itu banyak sekali yang diangkat oleh media nasional, media kredibel, dan itu menjadi narasi pembandingnya. Selain kemudian tentu saja ada kewajiban komunitas media sosial untuk mengecek, untuk memverifikasi informasi-informasinya mana yang lebih valid. Oke, tahan di situ karena ini bukan sidang yang durasinya tidak dibatasi. Saya punya sisa masing-masing 1 menit bagi Anda untuk memberikan catatan penutup. Jenderal Ugro dulu silakan soal kasus yang kita hadapi ini. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi
yang saya katakan terakhir tadi bahwa tidak perlu harus dibuktikan bahwa ijazah itu asli. Tapi penyidik mengatakan bahwa dugaan ijazah palsu itu tidak terbukti. Itu saja. Kata kuncinya di situ. Oke, baik. Mas Roy, Ya, tetap kata kuncinya kalau menurut saya ya tolong kedepankan yang namanya etika, kejujuran dan kenegarawanan. Kalau enggak akan banyak orang nyari-nyari gini. Mana etikanya gitu ya. itu siapa sih yang digambar itu? Tahu orang yang nyari-nyari etika dan nggak punya etika itu siapa? Mulai Tahu? nih tepi Gitu. jurang lagi nih. Loh ini nggak tepi jurang, Kan- udah dorong ke jurang Kan aja. jelas nggak mirip dengan saya itu. Oh enggak mirip. Enggak. Oh ini udah jelas. Ya udah, ini, pesannya ini yang etika. ada di poin ke-8 surat dari Purnawirawan Oke, TNI terus itu. apa lagi, Clear Mas? kan? Ya, kami tidak akan pernah diam Mm-mm. selama memang apa yang kami lakukan itu memang benar-benar tidak terbantahkan dan terbukti secara Oke. ilmu pengetahuan, secara kejujuran. Tapi kalau kemudian bantahannya hanya narasi, bantahannya, oh ini melanggar hukum, oh ini pidanakan, oh ini penjarakan. Lah itu tentu saja itu tidak fair dan kemudian kami akan tetap dan tidak ada Roy, tidak ada Rismond, tidak ada Dr. Tifa. Akan ada banyak Roy Yelangan, akan ada topi merah, akan ada dari ITB, akan ada dari Unpad dan lain sebagainya yang akan keluar. Tapi Anda juga harus siap menerima banyak Jokowi-Jokowi lain kan? Oh nggak apa-apa, biar Jokowi kan juga nanti ada anaknya, ada cucunya lagi tadi ada Jan Etes juga. Bang Yakub silakan. Ya, tadi Mas nanya ke saya, kira-kira motifnya apa ya? Saya juga bingung, cuman dari bajunya, dari tadi poin ke-8, kok kayaknya jadi bisa disimpulkan ya gitu. Terkonfirmasi nih ceritanya. Ya biar Mas Ray nanti yang cerita sendiri lah, katanya kan ada episode selanjutnya kayak katanya. Ya tapi kalau dari kami sih tentunya kami kembali lagi konsisten. Bahwa kami akan menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga sampaikan selalu, akan saya tunjukkan kalau dimintakan oleh pengadilan. Dan itu selalu konsisten. Jadi kami minta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang ada, dimanapun itu baik di Bareskrim maupun di Polda semuanya harap dihormati dan kami juga himbau dan minta agar seluruh rakyat Indonesia juga dapat terus taat hukum dan tidak terprovokasi dengan adanya narasi-narasi yang belum bisa diverifikasi. Sehingga kami memiliki kewajiban untuk meneruskan ini, membawa ini ke persidangan, biar nanti putusan pengadilan lah yang bisa mengkonfirmasi ini, sehingga dengan putusan itu dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, bukan hanya Pak Jokowi. Karena setiap perkara, setiap kasus harus ada akhirnya. Ya. Terima Dan jangan kasih. lupa kebenaran akan menemukan jalannya ya. Betul, Mas. Oke, baik kita berpisah sampai di sini. Terima kasih Pak Yakub, Terima Dina kasih. Ugro, terima kasih, Mas Nova terima kasih, Ya, dan juga Mas Roy terima kasih. Terima kasih. Besok lagi kalau ke sini naik heli dong. Nah itu, saya nggak bisa nebeng, Macet. saya nggak bisa nebeng my jet pribadi soalnya. Lain lagi itu soalnya yang nebeng. Baik, terima kasih semuanya para panelis kita dan juga terima kasih pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni The Geser. Sampai jumpa. Merdeka!